Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dalam kesempatan kali ini akan dijelaskan bagaimana cara mengisi blanko rapot kesehatanku yang wajib diisi oleh peserta didik mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Untuk blanko rapot kesehatanku bisa diambil di sekolah, disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Yang pertama harus diisi yaitu identitas terlebih dahulu. Yang pertama nama. Untuk penulisan nama ini diisi dengan nama lengkap ataupun nama panjang. Terus yang kedua nomor absen. Apabila belum tahu atau tidak paham nomor absen berapa, bisa dikosongi terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kelas itu sudah ditulis, terus sekolah juga sudah ditulis. Berikutnya ke tahun ajaran. Untuk tahun ajaran diisi dengan tahun ajaran 2001-2002. Terus ke jenis pemeriksaannya, yang pertama yaitu pemeriksaan berdasarkan kuesioner. A. Riwayat kesehatan anak. Yang pertama dipilih alergi makanan tertentu. Di sini tinggal diberi tanda centang. Pilih pada pilihan tidak dan iya. Apabila anak tidak mempunyai alergi terhadap makanan, tinggal dipilih tidak. Apabila ada, tinggal dipilih iya. Setelah itu sebutkan jenis makanan yang menyebabkan alergi tersebut. Terus selanjutnya yaitu alergi obat tertentu. Sama, tinggal diberi tanda centang, dipilih salah satu. Apabila tidak mempunyai, tinggal dipilih di pilihan tidak. Apabila mempunyai alergi terhadap obat, tinggal dipilih iya. Setelah itu sebutkan jenis obat apa yang menyebabkan alergi terhadap anak. Untuk pengisian selanjutnya yaitu pernah mengalami cedera serius akibat kecelakaan. Contohnya gegar otak, patah tulang ataupun yang lainnya. Tinggal dipilih. Apabila tidak pernah mempunyai cedera serius, tinggal dipilih tidak. Apabila pernah mengalami, tinggal dipilih iya. Setelah itu sebutkan jenis cederanya. Untuk isian selanjutnya yaitu riwayat kejang berulang. Tinggal disesuaikan dengan kondisi. Apabila tidak mempunyai, tinggal dipilih tidak. Apabila mempunyai, tinggal dipilih iya. Terus berikutnya yaitu riwayat pingsan. Apakah anak tersebut itu sudah pernah pingsan apa belum? Apabila belum pernah pingsan, tinggal dipilih tidak. Apabila pernah pingsan, tinggal dipilih iya. Terus selanjutnya yaitu riwayat transfusi darah berulang. Tinggal dipilih tidak dan iyanya, tergantung kondisinya masing-masing. Apakah sudah pernah, apakah belum pernah transfusi darah. Selanjutnya yaitu riwayat kelainan bawaan yang dimiliki. Tinggal dipilih tidak apabila tidak mempunyai, dipilih iya apabila mempunyai riwayat kelainan bawaan. Setelah itu tinggal sebutkan riwayat kelainan bawaan tersebut. Terus selanjutnya yaitu riwayat penyakit lainnya. Di sini tinggal pilihan tidak dan iya. Setelah itu sebutkan
jenis penyakitnya. Untuk isian berikutnya yaitu B. Riwayat imunisasi. Yang pertama, apakah anak tersebut memiliki catatan imunisasi? Apa tidak? Apabila tidak mempunyai, tinggal dipilih tidak. Apabila mempunyai, tinggal dipilih iya. Terus berikutnya yaitu saat bayi mendapat imunisasi, tinggal dipilih salah satu, tidak dan iya. Untuk selanjutnya yaitu pada saat kelas 1 itu sudah pernah mendapatkan imunisasi apa tidak. Apabila sudah pernah, tinggal dipilih iya. Apabila belum pernah, tinggal dipilih tidak. Untuk kelas 1 yang baru, untuk saat ini itu belum pernah imunisasi, maka tinggal dipilih tidak. Untuk kelas yang lain, kelas 2 sampai dengan kelas 6 itu sudah pernah mendapat imunisasi, tinggal dipilih iya. Pada saat kelas 2 sama, apakah mendapat imunisasi apa belum? Untuk kelas 1 dikosongi, tidak usah diisi. Untuk selanjutnya yaitu C. Riwayat kesehatan keluarga. Di sini ada pilihan A sampai dengan I. Apabila dalam satu keluarga tersebut tidak pernah menderita riwayat kesehatan yang tertera di pilihan atau tertera di daftar, tinggal dipilih tidak. Apabila dalam satu keluarga itu salah satu pernah menderita riwayat kesehatan yang ada di sini, itu tinggal dipilih iya. Apabila tidak tahu, tinggal dipilih tidak tahu. Silahkan dipilih salah satu, bisa tidak, bisa iya, bisa tidak tahu. Untuk selanjutnya yaitu D. Gaya hidup. Yang pertama, sarapan. Apakah tiap pagi itu selalu sarapan? Apa kadang? Apa tidak pernah? Tinggal dipilih sesuai dengan keadaannya masing-masing. Yang kedua, jajan. Apakah anak tersebut selalu jajan? Apa kadang jajan? Apa tidak pernah jajan? Tinggal diisi, disesuaikan dengan keadaannya masing-masing. Yang berikutnya yaitu resiko merokok. Apakah anak tersebut sudah pernah merokok apa tidak? Tinggal dipilih. Apabila sudah pernah merokok, tinggal dipilih iya. Apabila belum pernah merokok, tinggal dipilih tidak. Selanjutnya yaitu resiko minum minuman beralkohol dan nafsa atau narkotik dan zat-zat berbahaya lainnya. Tinggal dipilih apakah anak tersebut sudah pernah minum minuman beralkohol apa tidak. Kalau sudah pernah, tinggal dipilih iya. Kalau belum pernah, dipilih tidak. Selanjutnya yaitu kesehatan reproduksi. Pertama itu masalah pubertas. Pubertas merupakan suatu tahap perkembangan seorang anak menjadi dewasa secara seksual. Ini dipilih apabila anak tersebut itu sudah mengalami masa pubertas apa belum. Kalau belum pernah mengalami masalah pubertas, tinggal dipilih tidak. Apabila anak itu sudah pernah pubertas, ini terutama untuk kelas tinggi, kelas 4, kelas 5 ataupun kelas 6. Itu tinggal dipilih apakah pernah mengalami, pernah bermasalah dalam masa pubertas tersebut apa tidak. Yang berikutnya yaitu risiko IMS. IMS itu kepanjangannya
infeksi menular seksual. Silahkan dipilih sesuai dengan keadaannya masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu risiko kekerasan seksual. Silahkan dicentang atau dipilih sesuai dengan keadaannya masing-masing. Untuk selanjutnya khusus peserta didik perempuan. Ini bagi anak perempuan yang sudah mengalami menstruasi. Apakah dalam masa menstruasinya itu mempunyai gangguan apa tidak? Apabila mempunyai gangguan dalam masa menstruasi, tinggal dipilih iya. Apabila tidak pernah mengalami gangguan dalam masa menstruasi, tinggal dipilih tidak. Untuk selanjutnya yaitu kesehatan mental emosional. Yang pertama, gejala emosional. Ini ada pilihannya normal, borderline, atau abnormal. Tinggal dipilih disesuaikan dengan keadaan anak. Apabila tidak mempunyai masalah emosional, tinggal dipilih normal. Apabila mempunyai masalah emosional, tinggal dipilih borderline ataupun abnormal. Untuk borderline itu bisa dibilang itu tengah-tengah. Apakah anak tersebut mempunyai gejala emosional yang parah atau tidak? Kalau parah bisa dipilih yang abnormal. Apabila anak tersebut mempunyai gejala emosional tetapi tidak terlalu parah, tinggal dipilih yang borderline. Terus berikutnya yaitu masalah perilaku. Apakah perilaku anak tersebut normal, di tengah-tengah, atau borderline, atau abnormal? Untuk selanjutnya yaitu hiperaktivitas. Apakah anak tersebut aktivitasnya normal atau tengah-tengah, borderline, ataupun terlalu aktif atau abnormal? Silakan dipilih sesuai dengan keadaan anak. Selanjutnya yaitu masalah teman sebaya. Apakah dengan temannya itu mempunyai masalah apa tidak? Apabila mempunyai masalah, tinggal dipilih antara borderline ataupun abnormal. Apabila tidak mempunyai masalah dengan temannya, tinggal dipilih yang normal. Untuk selanjutnya yaitu kesehatan intelijensia. Yang pertama, modalitas belajar. Satu itu visual. Visual itu masalah penglihatan. Untuk penglihatannya itu optimal, cukup optimal, atau belum optimal, tergantung kondisi anak masing-masing. Yang kedua yaitu audio. Audio itu tentang pendengaran. Apakah pendengaran anak tersebut bagus atau optimal, cukup optimal, ataupun belum optimal? Diisi disesuaikan dengan kondisi anak. Untuk selanjutnya yaitu kinestetik atau biasa disebut dengan kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik merupakan salah satu kecerdasan majemuk. Kecerdasan ini merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisiknya untuk mengekspresikan ide dan perasaan, serta keterampilan menggunakan tangan untuk mengubah atau mencipta sesuatu. Tinggal dipilih salah satu, optimal, cukup optimal, atau belum optimal, tergantung kondisi anak masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu dominasi otak atau dominasi penggunaan otak.
baik otak kanan maupun otak kiri. Dominasi penggunaan otak kanan dan otak kiri itu dapat menunjukkan karakter seseorang. Orang yang lebih sering menggunakan otak kanan dikenal sebagai orang yang kreatif dan imajinatif. Sedangkan orang yang lebih sering menggunakan otak kiri cenderung mempunyai pola pikir verbal, logis, dan sistematis. Itu tinggal dipilih apakah anak tersebut cenderung berpikir menggunakan otak kiri ataupun otak kanan, maupun yang keduanya otak kiri dan otak kanan. Tinggal dipilih, disesuaikan dengan keadaannya masing-masing. Untuk selanjutnya, room yang kedua itu dilakukan atau diisi oleh tenaga kesehatan dibantu guru dan kader kesehatan. Jadi untuk room yang kedua ini tidak perlu diisi karena akan diisi oleh tenaga kesehatan yang berasal dari puskesmas. Demikian penjelasan tentang rapot kesehatanku, semoga dapat membantu dengan baik. Apabila masih ada kesulitan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga klik tombol notifikasi, sehingga apabila ada video terbaru bisa langsung mendapat pemberitahuan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.